Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan. Di video kali ini guys ya, terinspirasi dari film bid'ah, yaitu di Malaysia ya, film bid'ah Malaysia ini, Walid ya. Akhirnya santri di Lombok Barat laporkan dugaan kekerasan seksual. Ya. Luar biasa ini efek dari film Walid ini atau film bid'ah ini. Ya, karena memang viral sekali di Indonesia ya, terutama di Indonesia itu viral sekali film ini ya. Jadi itu gara-gara film inilah ya, artinya santri-santriwati ini memberikan laporannya, report ya kepada polis terhadap apa yang dia rasakan selama di pondok pesantren ini guys. Oke, seperti apa videonya saya pun penasaran guys ya. Buat teman-teman semuanya mungkin yang suka dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Dan saya pun penasaran lihat videonya. Ayo kita sama-sama lihat videonya. Jom. Jadi ini kejadian kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Barat. Jadi kasus ini kalau kejadiannya udah cukup lama ketika mereka masih bersekolah di pondok. Nah, dan beberapa korban yang berani bersuara hari ini karena mereka terinspirasi dari nonton filmnya Walid. Film Nah, Walid. jadi dia melihat modus yang dilakukan oleh Walid itu hampir sama dengan modus yang dilakukan oleh terduga pelaku di pondok pesantren. Dugaan kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren wilayah Lombok Barat kembali menggemparkan masyarakat. Ironisnya, terduga pelaku berinisial AF 52 tahun merupakan ketua yayasan yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Tercatat sekitar 15-20 santriwati menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2023. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 7 santriwati sudah melapor ke Mapolresta Mataram. Laporan tersebut didasari karena para korban terinspirasi dari film Malaysia Bid'ah, karena kasus yang korban alami serupa dengan jalan cerita yang terjadi di film tersebut. Wah, gila, keren ya film bid'ah ini ya. Lembaga Pelindungan Anak LPA Mataram Joko Jumadi mengungkapkan kronologis dugaan kasus kekerasan seksual yang dialami para korbannya. Selain memberikan pendampingan hukum, terhadap para korban juga diberikan pendampingan secara psikologis. Sementara jalannya proses hukum, para korban didampingi oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual Nusa Tenggara Barat. Yan Mangandar sebagai pendamping korban mengatakan, hingga kini ada 7 korban yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Pihaknya menilai tindakan yang dilakukan terduga pelaku terjadi karena ada kesempatan dan relasi kuasa sebagai ketua yayasan. Jadi film Walid ini ya. Mulanya ini kan dari film bid'ah. Walid yang di Malaysia yang ditonton oleh anak-anak alumni dari ponpes tersebut. Alumni artinya sudah keluar ya? Di grup gitu. Alumni itu saling curhat. Saling curhat. Kok film Walid itu kok sama dengan yang kita alami, kira-kira begitu. Dan kemudian akhirnya di grup menjadi pembicaraan yang diskusi yang lebih hangat, kira-kira begitu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk speak up. Nah, salah satu korban itu akhirnya menyampaikan kepada pimpinan ponpes. Dan kemudian diklarifikasi bahwa betul nggak korban yang lain, dan kemudian ternyata memang betul. Mereka klarifikasi ke ponpes. Di sisi lain juga akhirnya kami awalnya ke LPA, Lembaga Perlindungan Anak, tapi kemudian kami dengan koalisi anti kekerasan seksual itu melakukan pendekatan ke korban di minggu yang lalu ya, dan akhirnya pada hari Rabu kemarin 3 korban itu kita dampingi untuk membuat pelaporan. Kemudian kemarin juga ada 1 korban. Hari ini akan ada 3 lagi korban yang akan menjalani pemeriksaan. Nah, modusnya apa? Modusnya itu adalah bahwa si santri itu akan dijanjikan diberikan keberkatan di rahimnya supaya nanti bisa melahirkan
anak-anak yang akan menjadi seorang wali. Gila, sama sekali Itu ya modusnya. dengan Sehingga, cerita di film Walid ini. Ada yang kemudian anak-anak yang mau, artinya mengikuti kemauan si pelaku, sehingga kemudian terjadilah persetubuhan. Ya Allah. Tetapi ada sebagian yang kemudian juga tidak bersedia. Iya. Itu yang kemudian masuk dalam kategori pencabulan, karena memang ada proses untuk melakukan rabaan, Iya. memegang, mencium si korban. Astagfirullahaladzim. Sementara ini yang sudah kami dampingi ini ada 7 ya gantinya ya, ada teman-teman juga yang lain, totalnya ada 7. Jadi yang hari kemarin 4, hari ini ada 3, jadi 7. Nantinya saya nggak tahu karena masih ada kira-kira ini ada 20 yang sudah ada by name by address 20 yang diduga menjadi korban. Ya Allah. Terkait dengan proses hukum, jadi hari ini sudah sampai dengan 7 korban yang sudah diperiksa oleh teman-teman kepolisian. NTB ya, Dan Nusa 7 korban Tenggara ini Barat. ada yang mengalami pencabulan dan ada yang mengalami Ya persetubuhan. Allah. Dan terhadap seluruh korban itu didampingi oleh teman-teman Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB, itu gabungan dari LPA NTB, gabungan dari LKBH Eva Umat, PBHM NTB dan yang lainnya. Usia dari korban ini? Kalau usianya saat sekarang sudah bukan usia anak ya, ada yang 19, 21 dan yang lain. Udah Tapi lama ketika berarti kejadian itu kejadiannya. masih mereka usia anak, ada karena saat itu mereka masih duduk di Sanawiyah dan Aliyah. Ya Terduga Allah. pelaku yang dilaporkan ini statusnya sebagai apa? Mereka dia adalah sebagai petinggi atau sesepuh lah yang ada di pondok pesantren Ya tersebut. Allah. Tapi ketika masalah ini mulai mencuat oleh pihak pengurus pondok pesantren secara tegas memecatnya. Berarti laporan hukumnya ini delik aduannya itu pelecehan dan pencabulan atau? Deliknya itu kekerasan seksual, Kekerasan cuma seksual. ada 2 bentuk, yaitu dalam bentuk pencabulan dan persetubuhan. Ya Allah. Berapa tahun sudah terjadi ini sampai akhirnya korban melaporkan dan diproses hukum pada saat ini? Oke, kalau terkait dengan waktu kejadian bahkan dari 2016 sampai dengan 2023 mengenai kejadiannya. Kalau mengenai pelaporannya, memang sebelumnya sudah ada desas-desus di masyarakat bahwa terkait ada dugaan terjadi tindak pidana kekerasan seksual di pondok pesantren. Tapi tidak berani Namun mereka gitu, guys, ya. baru berani melapor setelah kejadian terinspirasi dari Ya nonton film Allah, Walid itu. terbaik film Apakah bidah ini, inspirasi guys. itu nanti bisa, apakah itu menjadi nanti laporan dalam proses hukum itu? Artinya menjadi dasar begitu Pak? Bisa dijadikan acuan nggak? Ya tentu apa yang menjadi bahan dalam pemeriksaan ini terkait tindak pidana kekerasan seksual sih. Mungkin kalau terkait inspirasi mereka mungkin itu hanya sebagai tambahan aja sih sebenarnya. Oke. Artinya dari 7 korban ini mau bersedia bersaksi gitu Pak ya? Sudah diperiksa dari 7 ini. Jadi total korban ada sekitar 20 yang ada namanya. Astagfirullah. ketua yayasan di sana. Dia posisinya petinggi dia di sana sebagai ketua yayasan. Ketua yayasan, guys. Juga sebagai pengajar yang ada di sana. Makanya ada relasi kuasa yang begitu sangat kuat ya, sehingga para santri wati itu ketika mengalami pelecehan itu tidak berani untuk langsung melawan. Allah. Makanya baru saat sekarang mereka baru berani melawan. Dengan adanya laporan ini, yang bersangkutan terduga pelaku ini masih menjadi Sudah. atau sudah? Nah, menariknya di kasus ini, di banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren itu biasanya pihak pondok tidak mau bekerja sama atau tidak kooperatif. Tapi di kasus khusus untuk kasus ini, pihak pondok pesantren sangat kooperatif sekali kami melihat, karena dia bersama pendamping mereka sudah melakukan koordinasi dan juga mereka sudah secara tegas untuk memecat terduga pelaku Memang harus dari pondok pesantren. diadili, guys. Selain siswanya bisa disebut, apakah pihak lainnya atau pengajar atau juga mengetahui hal tersebut sehingga mendorong laporan ini tetap diproses gitu? Ya, jadi pihak pondok pesantren sudah berkomitmen untuk kasus ini diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi mereka tidak ingin melakukan upaya-upaya untuk kasus ini terhalangi prosesnya. Jadi mereka sangat mendukung supaya ya. ini semua menjadi clear. Berarti untuk tindak lanjut sekarang saat ini apa yang dilakukan? Menunggu atau Oke, proses hukum? kami saat sekarang terutama dari pendamping ya, kami coba berkoordinasi terus dengan pihak kepolisian. Dan kami melihat cukup progresif ya yang dilakukan. Teman-teman kepolisian sudah menerima baik kedatangan korban untuk mau melapor, kemudian sudah dilakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian beberapa korban
terus berinisiatif untuk memberikan keterangan di kepolisian. Ya kalau itu nanti kan, kalau materi pemeriksaan nanti dikonfirmasi ke penyidik saja. Sampai sejauh ini ada bantahan terkait Nasihat dengan hukum. Ya, makanya kembali ke penyidik aja kalau yang itu. Kalau dari bantahan ada tuduhan terhadap tuduhan ini, Bang. Kan di situ Kan belum selesai. gitu. Iya, makanya belum selesai ini kan, belum selesai. Nanti kalau kami dari penasihat hukum yang ingin saya sampaikan bahwa terduga ini kooperatif, itu yang pertama. Kooperatif sebagai warga negara yang baik, atas ada panggilan, beliau hadir, itu saja. Kemudian soal bagaimana proses hukumnya mungkin itu nanti di kepolisian saja, itu aja sejauh ini. Tidak ada bantahan karena ini menyangkut nama baik. Ya makanya kalau yang masuk ke materi karena ini belum selesai ya, mohon maaf ini teman-teman media, saya bukan tidak mau berbicara atau apa, tapi silahkan di penyidik aja. Kalau kita mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang baik, ya itu kooperatif intinya. Soal bagaimana materi maupun lanjutannya nanti di. Ini baru pertama kali hadir? Ya baru pertama kali panggilan dan langsung hadir, itu saja. Panggilannya tadi itu sebagai apa nih, Bang? Undangan itu, undangan klarifikasi? Bukan, permintaan keterangan. Permintaan keterangan. Masih sebagai saksi status. Belum. Nah belum tahu, kita ini belum tahu. Nanti makanya kalau yang itu mungkin di kepolisian itu. Ya di kepolisian. Kalau adanya tuduhan mengenai adanya persetubuhan yang dilakukan oleh kliennya itu Masih proses, Bang. Masih proses ada penyidikan, atau belum tidak? selesai. Dibantah atau tidak di dalam? Belum sampai masuk ke sana. Makanya saya tak bisa memberikan jawaban ini. Oke. Soal ini kan soal kenal tidak kenal dulu. Kalau ke materi nanti mungkin di kepolisian aja. Oke, siap. Itu aja ya. Harapan kita ya itu. Semoga cepat Bukan selesai. kita mau tertutup lah ini. Bagaimana kawan? Itulah yang terjadi di negaraku tercinta Indonesia. Yang begitu mungkin ini baru yang diketahui guys ya. Mungkin banyak lagi ya pondok-pondok pesantren lainnya yang melakukan ya, apalagi ini ustadznya atau kiainya istilahnya yang melakukan kekerasan seksual kepada santriwatinya. Ini baru setelah film bid'ah yang ditonton mereka ini, padahal mungkin di saat itu ya umur para korban ini masih muda gitu guys, masih sekolah di bangku SMP atau SMA begitu guys ya. Setelah dia adanya viral film bid'ah ini, film Walid ini, sehingga buka bicara guys ya, sampai-sampai mereka itu kompak untuk melapor ataupun report kepada polis. Terbaik istilahnya dari film-film bid'ah ini. Kalau orang kita tepis lah kata-kata orang tuh yang kontra terhadap film ini, mengatakan film bid'ah ini istilahnya sesat lah ya, menjatuhkan marwah kiai segala macam ya. Tetapi kita lihat positifnya ya, yang mana di sini ya dengan adanya film bid'ah ini ya membuatkan banyak lagi orang-orang Indonesia khususnya guys ya yang berani untuk speak up ya, berani untuk melapor ya, ataupun berani untuk report kepada polis. Artinya kan terbaik guys film bid'ah ini ya. Apalagi kurangnya film bid'ah ini banyak sekali membuat menjadi inspirasi lah buat banyak rakyat Indonesia, apalagi santriwati yang memang menjadi korban kekerasan seksual ya, bisa berani untuk melapor kepada pihak polisi ya. Semoga ini bisa selesai dan banyak lagi bisa terungkap istilahnya, pondok-pondok pesantren maupun kiai-kiai segala macam bisa terungkap, bisa dapat pelaku ini bisa dijerat dengan hukuman setimpal, karena ini sangat merugikan sekali buat anak-anak didik ya, terutama Indonesia ini, masya Allah ya. Artinya banyak sekali rakyat Indonesia ini yang santriwatinya khususnya banyak yang terlecehkan oleh perbuatan biadab ya, orang-orang yang mengatasnamakan ya guru segala macam, tapi perbuatannya sangat melenceng dan sesuai dengan film bid'ah ini guys ya. Oke, bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Komen saja di kolom komentar ya. Begitu dulu video hari ini, bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.